Yang pertama, argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika sebagai berikut. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah Pisofisik Gondras. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ide tersebut ternyata mendapat sambutan yang positif dari berbagai kalangan, terutama dalam sidang BPUPKI pertama, persisnya pada 1 Juni 1945. Namun ide tentang filosofische Grundlage belum diuraikan secara rinci, lebih merupakan adagium politik untuk menarik perhatian anggota sidang dan bersifat teoritis. Pada masa itu Soekarno lebih menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Pada era Soekarno, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Yang lebih tepat adalah Weltanschauung. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijakannya, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Atas dasar inilah, Soeharto mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi penataran P4. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie pada pidato 1 Juni 2011. Habibie menyatakan bahwa Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah dalam masa lalu yang tidak lagi relevan untuk disertakan dalam diaklita reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa Indonesia. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas lagi dalam konteks kehidupan kenegaraan, kebangsaan, maupun kemasyarakatan. Pancasila tersandar pada sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Yang kedua, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat muncul dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai berikut. Sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup, konsumerisme, dan lain-lain. Yang kedua, komunisme. Komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk memakmurkan negara secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Materi yang kedua yaitu esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat esensi Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal sebagai berikut. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluknya. Artinya, setiap makhluk hidup termasuk warga negara harus memiliki kesadaran yang otonom di satu pihak dan berkesadaran sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan yang akan meminta pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukannya. Artinya, kebebasan selalu dihadapkan pada tanggung jawab dan tanggung jawab tertinggi adalah kepada Sang Pencipta. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monoprolus, yaitu yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat jiwa raga, sifat kodrat makhluk individu sosial,
dan kedudukan kodrat, makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan, nota Nogoro. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan, rasa bangsa terwujud dalam bentuk tanah air yang dibedakan dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Tanah air real adalah bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan, bersuka dan berduka, yang dialami secara fisik sehari-hari. Tanah air normal adalah negara bangsa yang berundang-undang dasar, yang Anda manusia Indonesia menjadi salah seorang warganya, yang membuat undang-undang, menggariskan hukum dan peraturan, menata, mengatur, dan memberikan hak serta kewajiban, mengesahkan atau membatalkan, memberikan perlindungan dan menghukum, memberikan paspor atau surat pengenal lainnya. Tanah air mental bukan bersifat teritorial karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan imajinasi yang dibentuk dalam dan dibina oleh ideologi yang seperangkat gagasan vital. Yang keempat, hakikat sila. Hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah dan mufakat, bukan membenarkan begitu saja mendapat mayoritas tanpa peduli mendapat minoritas. Yang kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban dan warga negara terhadap negara atau yang dinamakan keadilan. 2. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Hal-hal yang penting sangat urgen bagi pemerintah bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengembangkan ide-ide pemikiran yang memajukan bangsa baik secara material maupun spiritual. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Bahaya yang ditimbulkan oleh modern dewasa ini adalah ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir, sehingga menimbulkan kerusakan di lingkungan dan mental dari suatu bangsa.